Assalamualaikum anak-anak kelas 3. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari akidah akhlak mengenai makhluk gaib selain dari malaikat. Oh, ternyata selain dari malaikat ada makhluk gaib lain juga ya? Ya betul, yaitu jin dan setan. Mari kita simak bersama-sama. Semoga anak-anak selalu ada dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Allah menciptakan makhluknya. Makhluk ciptaan Allah tidak hanya manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Allah pun menciptakan makhluk ada yang tampak, ada juga yang tidak tampak atau tidak terlihat oleh manusia. Selain menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan makhluk lain yang tidak tampak atau tidak dapat terlihat oleh alat indera manusia, itu disebut dengan makhluk gaib. Nah, makhluk ciptaan Allah yang gaib selain malaikat yaitu adalah adanya jin dan setan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jin terlebih dahulu. Pengertian atau arti dari jin. Jin artinya yang tersembunyi atau yang tertutup. Oleh karena itu, karena tersembunyi atau tertutup, kita tidak dapat melihat alam kehidupan mereka. Allah menciptakan jin sebelum menciptakan manusia. Jarak atau selisih antara diciptakannya jin dengan manusia adalah 2000 tahun. Namun ada juga pendapat lainnya yang mengatakan bahwa selisih diciptakan antara jin manusia adalah 6000 tahun. Jin ini termasuk ke dalam makhluk gaib. Tadi telah disebutkan di awal, arti jin artinya tersembunyi atau yang tertutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 26 sampai 27 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Anak-anak, di sini dijelaskan bahwa jin dengan manusia diciptakan berbeda. Kalau jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah liat. Dan kehidupannya pun berbeda, memiliki alamnya masing-masing. Jin hidup di alam dunia ini. Hanya saja tadi kita tidak dapat melihat mereka karena mereka hidup di alam gaib, memiliki alamnya tersendiri. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita tidak boleh meminta tolong ataupun meminta bantuan kepada jin. Karena barang siapa yang meminta tolong dan meminta bantuan kepada jin, maka akan disesatkan. Anak-anak, makanya mengapa ketika kita hendak masuk kamar mandi, kita diperintahkan untuk berdoa. Karena tadi, jin itu dapat melihat kepada kita, namun kita tidak bisa melihat jin. Kemudian, sebagai orang yang beriman tadi mengapa kita tidak boleh meminta tolong dan meminta bantuan kepada jin? Karena contohnya, jika kita misalkan meminta bantuan kepada paranormal atau biasa disebut dengan dukun agar menjadi pintar ataupun menjadi juara. Lalu paranormal tersebut minta bantuan lagi kepada jin. Kemudian jin meminta syarat yang banyak sekali. Jika manusia mengikuti syarat itu tentunya akan menjadi sesat, berarti dia pun telah menaati perintah jin yang akan mengajak kepada kemusyrikan. Padahal sudah jelas, jika kita ingin membutuhkan pertolongan, tentunya kita hanya boleh meminta pertolongan, petunjuk hanya kepada Allah. Karena jika kita meminta bantuan kepada dukun atau biasa disebut dengan paranormal, mereka bekerja sama dengan jin, dan jin akan meminta banyak sekali syarat. Dan jika kita mengikuti syaratnya, tentunya yang pertama kita telah berbuat syirik, dan kita pun jika memenuhi syarat tersebut akan menjadi sesat. Karena jin tersebut akan membawa kita untuk mengajak kepada perbuatan syirik dan kita akan menjadi orang yang musyrik karena meminta pertolongan, berdoa, dan menyembah kepada selain Allah.
Kemudian yang selanjutnya ada beberapa persamaan antara kehidupan jin dan manusia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manusia dan jin sama-sama diciptakan satu hanya untuk beribadah kepada Allah. Jin pun sama, ada jin laki-laki dan jin perempuan, dan juga ada jin muslim yang beribadah kepada Allah, juga ada jin kafir yang tidak beriman atau tidak beribadah kepada Allah sama dengan manusia. Yang terakhir, jin sebetulnya tidak mengetahui hal-hal gaib. Contohnya, tidak mengetahui mengenai masa depan, tidak mengetahui mengenai sesuatu yang belum terjadi. Makanya mengapa kita tidak boleh menjadi orang yang berbuat syirik, karena tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengetahui mengenai masa depan ataupun membantu mengenai sesuatu hal kecuali hanya Allah yang dapat memberikan kekuatan, bantuan, dan pertolongan kepada setiap makhluknya. Lantas tadi dijelaskan kita tidak bisa melihat jin, namun jin dapat melihat kita. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya sesungguhnya dia dan pengikutnya yang dimaksud di sini adalah jin dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Kita tidak dapat melihat jin, namun jin dapat melihat kita. Sehingga tadi disebutkan kita harus selalu berhati-hati, terutama ketika masuk kamar mandi. Kita harus berdoa agar tidak diganggu di tempat-tempat yang disukai atau disenangi oleh jin dan setan. Anak-anak, sekian yang dapat disampaikan. Kesimpulannya, Allah itu menciptakan makhluk gaib, akan tetapi makhluk gaib tidak memiliki kekuatan untuk membantu manusia. Kita hidup di alam yang berbeda. Mereka memiliki alamnya sendiri, begitupun dengan kita. Mereka dapat melihat kita, namun kita tidak dapat melihat mereka. Jika kita meminta bantuan kepada mereka, tentunya kita sudah termasuk melakukan perbuatan syirik. Sekian yang dapat disampaikan. Jika ada yang tidak dimengerti, mangga boleh ditanyakan. Anak-anak, Bu Hilda minta tolong kerjakan LKPD-nya, ditulis isinya saja. Kemudian jika sudah dikirimkan ke Bu Hilda. Namun jika ada yang kurang dimengerti, silakan boleh anak-anak bertanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai makhluk gaib Allah selain jin, yaitu setan. Terima kasih telah menyimak. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.